Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry Fadli MKM selaku dosen pengampu mata kuliah EHR dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Belia Pramesti Pujiani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pemaparan diskusi mengenai analisis SWOT pada aplikasi Simpos. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Cynthia Cahaya Putri, Irma Mulyawati, Laila Wahyu Fitria, dan ada Sajwani Adinda Maharani. Sebelumnya, ada beberapa hal yang akan kita tampilkan dalam PowerPoint, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Namun di sini karena keterbatasan waktu, kami akan langsung pada hasil analisis SWOT yang sudah kami lakukan sebelumnya. Untuk itu, pertama saya akan menampilkan hasil daripada analisis SWOT, dimulai dari stretch. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Sajwani, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan, terdapat beberapa strength, yaitu yang pertama, terdapat cara masyarakat untuk menjalani proses pola hidup yang sehat. Yang kedua, terdapat informasi penyakit yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendeteksi dini gejala penyakit sebelum pengobatan ke puskesmas atau instansi kesehatan lain. Yang ketiga, pengguna dapat mengetahui urutan pasien yang akan dilayani atau sedang dilayani, membuat kenyamanan mengantri untuk pasien sangat baik. Yang selanjutnya, pasien dapat memesan jadwal secara fleksibel sesuai dengan waktu luang dengan menentukan tanggal pemeriksaan, pemilihan dokter, dan puskesmas terdekat. Yang selanjutnya, adanya kotak saran yang memudahkan pasien untuk menyampaikan kritik dan saran baik yang berhubungan dengan proses pengobatan atau kualitas sistem informasi yang digunakan. Yang selanjutnya, pasien dengan mudah melihat profil dokter yang melayani pasien untuk melihat jenis poli yang dilayaninya. Yang ketujuh, yaitu aplikasi sangat mudah diakses oleh calon pengguna. Yang terakhir, yaitu tampilan menu mudah untuk dipahami oleh semua jenis pengguna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sajwani yang telah memaparkan mengenai kekuatan dari aplikasi Simpos yang sudah kami analisis. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dari aplikasi Simpos yang sudah saya analisis akan disampaikan oleh Cynthia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya ada analisis mengenai kelemahan atau weakness aplikasi yang kami analisis. Yang pertama yaitu fitur aplikasi yang disediakan masih belum lengkap. Menu dalam beranda hanya terdapat fitur yang dapat digunakan untuk mendaftar antrian saja. Yang kedua, menu pengingat untuk antrian belum tersedia. Yang ketiga, aplikasi masih belum memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, aplikasi belum sepenuhnya leluasa untuk menyediakan layanan di puskesmas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ketersediaan data mengenai puskesmas masih belum lengkap, seperti tidak dapat memilih poli yang diinginkan pada wilayah puskesmas tertentu. Selanjutnya, informasi mengenai pola hidup sehat belum lengkap. Aplikasi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna, masih terdapat fitur-fitur atau menu yang harus dilengkapi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia yang telah memaparkan mengenai kelemahan-kelemahan yang ada pada aplikasi Simpus. Selanjutnya ada beberapa peluang yang akan dibahas oleh Saudari Irma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, yaitu opportunity atau peluang pada aplikasi Simpus. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan juga sebagai peluang bagi pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat upaya pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat terhadap program puskesmas. Yang keempat, adanya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan seperti menerapkan pola hidup sehat. Untuk selanjutnya yaitu kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Lalu keadaan yang terjangkau oleh kendaraan dan juga adanya sarana transportasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Irma yang telah memaparkan mengenai peluang-peluang yang ada di aplikasi Simpus. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai ancaman daripada hasil analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Saudari Laila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya terkait hasil dari analisis SWOT ini. Nah, saya akan menjelaskan di bagian treat, yaitu ancaman, di mana kami menemukan bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu belum banyak mengetahui adanya aplikasi ini. Nah, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan yang ditawarkan ini sejauh ini belum bisa mengcover seluruh kebutuhan pasien. Hal lainnya, masyarakat Indonesia juga cenderung lebih menggunakan aplikasi yang memang sudah familiar atau telah digunakan oleh orang pada umumnya. Selain itu, ancaman yang dapat timbul adalah desain aplikasinya yang terlalu simpel dan kurang enak dipandang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Laila yang telah memaparkan hasil akhir daripada ancaman yang ada di aplikasi Simpus yang sudah kelompok 3 analisis. Lalu yang terakhir adalah saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis SWOT yang sudah kami lakukan. Nah, berdasarkan analisis yang telah kelompok 3 lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Simpus ini bagus digunakan karena fitur yang ada sudah lumayan lengkap dan memudahkan pasien dalam pendaftaran online, serta tampilan menu atau fitur yang ada mudah dikenali oleh pengguna awam. Tetapi meskipun aplikasi ini bagus, terdapat beberapa kelemahan dan juga ancaman, seperti pengguna yang belum mengetahui adanya aplikasi ini. Pengguna lebih menggunakan aplikasi yang sudah familiar atau lebih dikenal yang digunakan oleh pengguna daripada umumnya. Dan pada desain yang kurang menarik karena terlihat seperti monoton sehingga membuat pengguna atau user tidak tertarik menggunakan aplikasi Simpus ini. Lalu saran yang bisa kami berikan pada hasil daripada analisis SWOT pada aplikasi Simpus ini adalah aplikasi ini perlu untuk lebih ditingkatkan terkait dengan pelayanan dan juga desain pada aplikasi ini. Karena terdapat beberapa kelemahan yaitu belum lengkapnya ketersediaan mengenai puskesmas seperti tidak dapat memilih poli yang ada di puskesmas tertentu dan beberapa ancaman. Pada intinya, aplikasi ini haruslah selalu mengalami update setiap waktunya untuk lebih menyamai pada zaman-zaman agar aplikasi ini lebih menarik dan juga beberapa pengguna ini dapat beralih ke aplikasi Simpus ini. Sekian yang dapat saya berikut adalah lampiran mengenai tampilan daripada aplikasi antrian di Simpus ini. Pertama ada beranda, yaitu ada menu daripada Sikda, kemudian ada menu antrian, juga ada beberapa tampilan seperti beberapa pasien yang akan dilayani ataupun yang belum dilayani dan juga sedang dilayani. Di sini juga ada lokasi daripada puskesmas, kemudian ada beberapa cara pola hidup sehat untuk pengguna-pengguna, kemudian ada informasi penyakit untuk
disediakan untuk pengguna itu untuk mendeteksi dini apabila pengguna ada beberapa tanda ataupun gejala daripada penyakit. Kemudian ada beberapa profil dokter yang bisa dilihat oleh pengguna sebelum diadakannya pemeriksaan. Nah, terima kasih yang dapat saya ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.